anak-anak kelas 4. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran Ruang Belajar Memeita. Semoga kalian masih semangat ya belajar di rumah. Nah, anak-anak, dalam video ini kita kembali belajar pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, muatan IPS. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Baiklah, saat ini Mem akan menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut ini adalah penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi atau beras. Daerah penghasilnya adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung, daerah penghasilnya adalah Jawa Tengah di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur di Madura, dan Sulawesi di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Ubi kayu atau singkong. Daerah penghasilnya adalah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah di Wonogiri, dan Yogyakarta di Wonosari. Kacang tanah. Daerah penghasilnya adalah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat di Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. T. Daerah penghasilnya adalah Jawa Barat di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Jawa Tengah di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Sumatera Utara di Pematang, Siantar, dan Sumatera Barat. Kopi, daerah penghasilnya adalah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet, daerah penghasilnya adalah Aceh di Tanah Gayo, Alas, Sumatera Utara di Kisaran, Deli, dan Serdang, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus. Kelapa, daerah penghasilnya adalah Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat, daerah penghasilnya adalah Jawa Tengah, Salatiga, dan Sulawesi Tenggara. Pala, daerah penghasilnya adalah Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh, daerah penghasilnya adalah Aceh, Sumatera Utara di Tapanuli, Jawa Barat di Banten, Jawa Tengah di Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada, daerah penghasilnya adalah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur, dan rotan dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi terutama dihasilkan di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, di Lombok, dan Sumbawa. Ternak kuda dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Budidaya udang dan ikan bandeng dihasilkan di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara dihasilkan di Bali, Maluku, dan Papua. Ayo anak-anak, perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia berikut ini. Hasil bumi di Pulau Sumatera. Di situ dapat kita lihat ada hasil hutan, ikan, karet, tembakau, dan sebagainya. Di Pulau Jawa, di situ dapat kita lihat ada coklat, ikan, teh, udang, dan sebagainya. Di Bali, di situ dapat kita lihat ada kelapa dan sebagainya. Nusa Tenggara, di situ dapat kita lihat hasil bumi yang dihasilkan di sini adalah jagung dan kelapa. Perlu diketahui bahwa jagung ini merupakan makanan pokok daerah Nusa Tenggara. Berikutnya, hasil bumi di Pulau Papua atau Irian Jaya. Di situ dapat kita lihat ada sagu yang merupakan makanan pokok daerah Papua. Juga ada ikan, udang, dan sebagainya. Di Maluku, di situ dapat kita lihat ada cengkeh, ada ikan, ada udang, dan sebagainya. Kemudian di Sulawesi dapat kita lihat di situ ada cengkeh, kelapa, ikan, udang, dan sebagainya. Hasil bumi di Pulau Kalimantan. Nah, di situ dapat kita lihat ada hasil hutan, lada, karet, dan sebagainya. Berikutnya, penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Nah, anak-anak, sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini ada di alam, tapi tidak dapat ditumbuhkan atau dikembangbiakan oleh manusia. Jadi, sewaktu-waktu sumber daya alam ini habis, maka manusia tidak bisa memproduksinya lagi. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Kegiatan industri yang dimaksud ini misalnya perusahaan atau tempat orang melakukan sesuatu, misalnya membuat mobil. Dalam membuat mobil ini kan dihasilkan dari mesin ya. Nah, mesin ini juga dibuat dari besi, dan besi ini berasal dari hasil tambang. Jadi dari besi bisa membuat mesin, juga kebutuhan rumah tangga.
Sekarang mari perhatikan peta hasil tambang di Indonesia berikut ini. Ayo anak-anak, perhatikan dengan seksama peta hasil tambang di Indonesia mulai dari Sumatera sampai Kalimantan. Anak-anak, demikianlah materi yang disampaikan pada saat ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.